Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Profesor Tatang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hatri Adinakbar sebagai salah satu perwakilan dari kelompok 6 dengan NRP 633224104. Di sini saya izin untuk memperkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada Bapak Alvin Gustaf Wijaya, kedua ada saya Hatri Adinakbar, yang kedua ada Bapak I Gede Agung, dan keempat ada Bapak Imadi Arisastrawan. Di sini kami izin untuk mempresentasikan tentang paper review kami yang berjudul Taman Sains dan Teknologi sebagai elemen perkotaan menuju evolusi inovasi ilmiah masyarakat. Kita masuk pada konten atau bahasan yang akan dibahas di presentasi kali ini. Yang pertama ada abstrak, kedua ada kemunculan Taman Sains dan Teknologi, ketiga ada pengembangan penelitian ilmiah, keempat ada pengembangan konsep Taman Sains dan Teknologi, kelima ada pembangunan Taman Sains dan Teknologi, keenam ada kegiatan dan fungsi SPP atau Science Technology Park, ketujuh ada studi kasus, dan kedelapan ada kesimpulan. Untuk materi yang pertama yaitu ada introduction, di mana introduction kami bagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada satu pentingnya STP, kedua ada fungsi utama, ketiga ada quadruple helix model, keempat ada lokasi dan perkembangan. Untuk poin pertama yaitu pentingnya STP. Maksudnya bagaimana? Yaitu STP berkembang pesat secara global sebagai pusat inovasi yang mendukung ekonomi berbasis teknologi, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat riset dan penerapan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing khususnya di sektor industri. Kedua yaitu fungsi utama dari STP. STP berfungsi sebagai pusat riset dan transfer teknologi, mendorong daya saing industri, serta berperan sebagai elemen inovatif dalam perkembangan atau pengembangan perkotaan. Ketiga ada quadruple helix model. Apa maksud dari quadruple helix model? Yaitu adalah dengan adanya kolaborasi dari keempat elemen university, ya, government, private sector, dan society. Dengan kolaborasinya keempat elemen tersebut dapat mempercepat inovasi melalui lintas sektor, meningkatkan relevansi teknologi dengan kebutuhan masyarakat, menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan berdampak luas. Keempat adalah lokasi dan perkembangan. SPB dapat berlokasi di dalam daerah universitas ataupun di daerah kawasan perkotaan terpisah dengan perkembangan desain yang mendukung kolaborasi dan inovasi teknologi. Kita lanjut pada poin kedua yaitu the emergence of science and technology parks. Untuk poin pertama ada Profesor Frederick Terman. Siapa sih beliau? Beliau awalnya adalah seorang dekan Fakultas Teknik di Stanford University yang berperan penting dalam pendirian Stanford Research Park. Dalam gambar ini adalah yang atas pada tahun 1951 yang menjadi model awal bagi kolaborasi antara institusi komersil, akademik, dan pemerintahan dalam visi masa depan yang bersinergis. Dengan berhasilnya SRP, kita masuk dalam efek domino, yaitu memicu untuk pertumbuhan sains teknologi park yang ada di Amerika. Salah satunya ada Research Triangle Park pada tahun 1959 dan berlanjut pada benua yang berbeda yaitu Eropa. Pada awal tahun 1990-an diawali dengan pendirian Sofia Antipolis di Prancis pada 1969 yang menjadi SPP terbesar di Eropa. Kemudian ada Cambridge Science Park di Inggris menyusul pada tahun 1971 di Asia. STP berkembang dalam bentuk kota sains seperti Tsukuba Science City di Jepang, tepatnya pada akhir tahun 1970-an. Kemudian berkembangnya konsep STP dari sektor awalnya kan fasilitas dalam universitas menjadi ruang perkotaan khusus yang diaplikasikan di Jepang, menghubungkan universitas dan pusat riset dengan industri. Hal ini tentunya berkontribusi dalam mendorong penelitian ilmiah serta penerapannya dalam produksi untuk kepentingan ekonomi dan masyarakat. Baik, terima kasih. Kalau gitu akan saya lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu Development of Scientific Research.
Jadi pada mulanya itu STP memanfaatkan sumber daya universitas dan pemerintah untuk mendorong inovasi melalui bisnis yang menjadikannya sebagai mekanisme yang efektif. Nah, seiring berjalannya waktu, masyarakat juga ikut berperan dalam menciptakan permintaan untuk solusi inovatif dan menyediakan tenaga ahli yang sekiranya dibutuhkan untuk menghasilkan pengetahuan dan inovasi baru. Nah, STP ini juga harus menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dan kebutuhan akan keberlanjutannya sendiri. Jadi STP ini memiliki jaringan dan program yang menjadi mekanisme untuk mencapai keuntungan ekonominya sendiri, sekaligus juga mencapai keberlanjutan keunggulannya melalui pasar. Lalu untuk tahap pendirian STP ini sendiri ada dua arah. Yang pertama itu STP yang didirikan oleh universitas, yang dimana biasanya STP ini bisa, yang dimana STP ini biasanya dibangun di dalam universitas itu sendiri. Lalu yang kedua itu STP yang didirikan di lingkungan kota. STP yang seperti ini tuh didirikan oleh pemerintah daerah atau juga bisa dengan partisipasi sektor bisnis. Lokasinya sendiri itu dipilih yang sejalan dengan kriteria khusus strategi rencana kota. Baik, kalau begitu next lanjut ke Development of the Concept of Science and Technology Park. Jadi STP ini memiliki tujuan pengembangan. Yang pertama itu STP menciptakan lingkungan inovasi melalui kolaborasi mulai dari sumber daya hingga pemasaran dengan bekerja sama penelitian yang meningkatkan kinerja dan pertukaran pengetahuan. Lalu yang kedua, STP ini mendukung pengembangan individu dan inovasi melalui pendidikan, pameran, dan juga pelatihan. Serta mereka juga melindungi hak paten penemu yang bahkan telah keluar dari mereka juga. Lalu yang ketiga itu STP menciptakan lapangan kerja, meningkatkan industri, dan mendorong perkembangan teknologi di kota. Seperti pada contohnya dalam paper ini, itu di Iowa University Research Park dengan output 1,3 miliar pada tahun 2017. Next. Oke, aktivitas dan fungsi STP itu sendiri ada 5. Yang pertama itu manajemen aliran pengetahuan, yang dimana si STP ini mentransfer ilmu atau mentransfer pengetahuannya kepada industri yang berkaitan. Lalu yang kedua, dukungan startup. Mereka ini menyediakan program dan bantuan untuk mengubah ide inovatif menjadi produk yang dapat dipasarkan. Lalu yang ketiga itu ekspor teknologi. Jadi si STP ini juga mengekspor teknologi keluar. Yang keempat itu fasilitas dan layanan. Mereka juga menyediakan ruang kantor, ruang penelitian seperti laboratorium, dan juga layanan konsultasi ilmiah dan ekonomi. Lalu yang terakhir adalah program pendidikan dan pelatihan. Mereka tuh juga menyelenggarakan kursus, seminar, dan juga konferensi. Bisa dilanjut berikutnya, Pak. Silahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Science and Technology Park Development. Lokasi STP sendiri harus ditentukan, yaitu dengan 5 faktor ini. Yang pertama adalah proximity to knowledge base, yang kedua adalah accessibility, ketiga clarity, keempat areanya, dan 5 scenery and design capability. Yang pertama adalah proximity to knowledge base atau kedekatan dengan basis-basis institusi pendidikan, di mana STP ini secara yang awalnya memang sudah dibentuk dari awal adalah suatu extension ataupun bagian dari universitas. Nah, hal ini tetap harus dipertahankan, di mana institusi pendidikan haruslah dekat dengan STP ini, karena untuk memperlancar arus ilmu pengetahuan tadi, arus transfer ilmu pengetahuan dari akademisi maupun industri ke masyarakat umum. Nah, yang kedua adalah aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini maksudnya adalah sebuah STP haruslah mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga ketika ada yang ingin datang ke situ dan berminat, bisa dengan mudah masuk dan juga bisa dengan mudah mengakses fasilitas-fasilitas yang telah disediakan di STP tersebut. Lalu yang ketiga adalah clarity atau kejelasan tempat. Nah, sebuah STP haruslah jelas dan menandakan bahwa area tersebut adalah Science and Technology Park. Jangan sampai orang hanya mengetahuinya sebagai taman biasa saja. Sehingga sebuah kejelasan ini penting karena ketika orang ingin datang ke sana, mereka juga tahu sebenarnya di situ ada area yang dapat menunjang inovasi dan juga minat ataupun bakat mereka.
Yang keempat adalah area. Nah, area yang akan dijadikan STP haruslah cukup besar untuk mengakomodir semua kegiatan yang akan dilaksanakan di sana. Yang terakhir adalah scenery design ataupun pemandangannya. Selain STP harus memiliki sebuah ruangan yang terbuka dengan fasilitas yang lengkap. Nah, sebuah STP juga haruslah estetik dan juga orang-orang berminat untuk datang ke sana bukan karena hanya inovasinya juga karena ruang tersebut dibikin yang nyaman sehingga dapat mengakomodir semua minat orang-orang yang akan datang ke situ. Sehingga fasilitas-fasilitas yang harus disediakan di dalam STP antara lain adalah seperti kantor administrasi, lalu R&D, private R&D, ataupun open area seperti itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami lanjutkan presentasi untuk yang keenam, yaitu terkait studi kasus. Studi kasus kali ini membandingkan antara dua taman sains, yaitu Stanford Research Park dengan Qatar Science dan Technology Park. Jadi yang pertama yaitu Taman Riset Stanford. Ini berdiri di tahun 1951, dikenal luas juga dengan merupakan model generasi pertama ya dari taman riset. Lokasinya di Palo Alto, di California, Amerika Serikat. Kemudian yang kedua yaitu Taman Sains dan Teknologi Qatar. Ini berdiri di tahun 2010 atau dikenal dengan Taman Sains Sains dengan model generasi ketiga, berlokasi di Doha, eh, Qatar. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, lokasinya itu memang tergambar berada di tengah kota ya, lokasi strategis dengan mapping eh, pembangunan yang terlihat berencana dan memiliki site plan atau lokasi yang sudah solid yang di mana memang dikelilingi oleh lingkungan hijau. Kemudian tidak jauh berbeda dengan Taman Sains Qatar, itu terletak di lokasi strategis di tengah kota juga dengan gambaran site plan itu eh, hijau, dikelilingi hijau, ruang-ruang gedung bangunan yang memang di sana untuk mengantisipasi cuaca yang cukup panas ya di negara gurun Qatar tersebut. Kemudian kita untuk lebih mudah kami coba buatkan dalam tabel perbandingan dua eh, taman riset tersebut. Jadi di atas yaitu Taman Riset Stanford, di bawahnya Taman Sains dan Teknologi Qatar dengan kami bandingkan dengan indikator-indikator sebagai berikut. Mulai dari tahun berdiri memang cukup jauh bahwa Taman Riset Stanford itu generasi pertama di 1951 dan eh, Taman Sains dan Teknologi Qatar di 2010. Berlokasi di Amerika dan di Qatar tentunya di Doha, Qatar. Nah, untuk Taman Riset Stanford itu didirikan oleh universitas ya, Universitas Stanford sendiri dengan luas 3,11 kilometer. Bidang utama yang eh, dinaungi di situ yaitu teknologi informasi, kemudian elektronika, bioteknologi, kemudian perangkat keras dan perangkat lunak, dan sampai dirgantara. Jumlah perusahaan yang tergabung itu lebih dari 150 perusahaan dengan aset sekitar 140 gedung ya, 140 gedung di lokasi tersebut. Dengan jumlah karyawan 23.000, di mana memang fokus pengembangannya itu di Taman Riset Stanford di awal memang skemanya menyewakan lahan eh, jangka panjang itu untuk perusahaan-perusahaan teknologi yang ingin bergabung itu masuk di Taman Riset tersebut. Jadi memang
tentunya mereka bergabung dengan set plan atau dengan rencana posisi yang sudah ditentukan oleh Taman Riset Stanford. Kemudian gambaran fasilitasnya itu yang pertama yaitu terletak di wilayah ekonomi berkembang, berjarak hanya 2 mil dari Universitas Stanford. Untuk bandara itu berjarak sekitar 11 menit. Kemudian terletak di jalan raya yang menghubungkan antar kota dan tentunya dikelilingi oleh pusat penelitian dan perusahaan-perusahaan teknologi ya. Bagaimana dengan Taman Sains dan Teknologi Qatar? Itu didirikan oleh Qatar Foundation itu dengan luas 91,27 hektar. Bidang utamanya yaitu terkait energi, terkait lingkungan, kesehatan dan farmasi, ICT dan komunikasi. Jumlah perusahaan yang sudah bergabung yaitu 20 perusahaan, di mana model atau fokus pengembangannya yaitu Taman Sains dan Teknologi Qatar ini menyediakan fasilitas inkubator, inovasi, kemudian pusat-pusat inovasi disediakan sampai dengan ruang publik ya, di ruang publik dengan tujuan untuk mendukung interaksi kreatif dari para inovator atau inovasi atau peneliti yang tergabung di Taman Sains tersebut. Gambaran fasilitasnya yaitu berada di lokasi jalan utama, kemudian berjarak hanya 20 menit atau 25 kilometer, memiliki fasilitas inkubator seluas 12.000 meter persegi, pusat inovasi seluas 3.000 meter persegi, dua gedung teknologi itu sekitar 12.000 meter persegi. Nah, bangunan ini itu berdesain arsitektur kontemporer, itu memang didesain untuk bisa mengantisipasi iklim gurun ya, iklim gurun di Qatar, di mana nampak pemandangan hijau dan tentunya ramah bagi pejalan kaki yang didesain itu bisa terhubung antar bangunan satu dengan bangunan lainnya. Kemudian terakhir kami simpulkan untuk PP review kami di mana tadi sudah dibandingkan yaitu dua taman riset atau taman sains. Yang pertama Taman Riset Stanford di 1951 di pengembangan pertama dengan model generasi pertama itu memang dikenal sebagai proyek real estate ya, karena memang proses bisnisnya yaitu menyewakan lahan jangka panjang meskipun memang tersetting secara basis ilmiah dan teknologi. Namun memang perlu dicatat bahwa rencana induknya dari Taman Riset tersebut yaitu eh, pengalokasian lahan untuk suatu perusahaan. Jadi tidak mencakup komponen seperti ruang publik atau ruang untuk berinteraksi antar peneliti. Kemudian yang kedua yang Taman Sains dan Teknologi Qatar di 2010 itu merupakan generasi ketiga. Itu sudah berfokus pada prinsip-prinsip penyediaan fasilitas dan tentunya menciptakan lingkungan yang menarik untuk merangsang inovasi ya, merangsang inovasi untuk tumbuh. Nah, kesimpulan yang ketiga yaitu model modern taman sains dan teknologi itu tidak hanya menyediakan ruang bagi industri, tapi perkembangannya juga itu menciptakan lingkungan ya, lingkungan untuk berinteraksi antara akademik maupun bisa bermanfaat secara bisnis dan tentunya berdampak pada masyarakat. Kemudian yang keempat, implementasi taman sains teknologi itu perlu disesuaikan dengan perencanaan kota dan strategi jangka panjangnya untuk mendukung inovasi berkelanjutan di suatu daerah. Nah, untuk itulah mungkin disarankan untuk pengembangan universitas itu tentunya bisa mempertimbangkan pengembangan taman penelitian ini di lingkungan universitasnya. Nah, yang terakhir saat ini Taman Sains Teknologi telah berkembang dari hanya sekedar kompleks industri teknologi, tentunya berkembang menjadi pusat inovasi ya. Pusat inovasi yang berperan penting dalam ekonomi yang berbasis pengetahuan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat.